tolong 20 November 2025 vonis akan dibacakan. Mohon doa Mas Irwan dan kawan-kawan agar saya dan rekan-rekan saya dibebaskan. Di luar tentang saya pribadi, sedih sekali jika terobosan untuk melayani masyarakat lebih baik justru dikriminalisasi. Oh ya, ASDP melayani 300-an lintasan di seluruh Indonesia. 70%-nya atau sekitar 200-an adalah di daerah 3T yang selalu defisit, hingga perlu selalu disubsidi oleh pendapatan dari sektor komersial. Dari Rutan KPK, salam hangat, Ira Puspadewi. Nah, perkembangan terakhir adalah vonis yang dijatuhkan itu 4,5 tahun penjara, yang mana salah satu pertimbangan keringanannya dikatakan tuh tidak berniat atau tidak melakukan tindak korupsi, tapi melakukan kelalaian berat sehingga menyebabkan keuntungan perusahaan JN sebesar sekian. Ya teman-teman, kenapa gue bilang ini bahkan lebih weird dari kasus Tom Lembong adalah ketika semuanya itu dieksekusi, BPK itu sempat melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya wajar dengan pengecualian. Artinya waktu itu BPK ngitung ada 2 unit nih sebenarnya yang perlu pembaharuan dan restorasi, dan semua rekomendasi dari BPK itu sudah dilakukan gitu loh. Nah, anehnya kerugian negara ini dihitung by audit internal, yang sebenarnya itu menimbulkan pertanyaan juga bagaimana selisihnya bisa sebesar itu gitu. Dan gue sebagai orang yang pernah bekerja 10 tahun nih di bidang keuangan negara dan berkuliah 3 tahun dengan spesialisasi kebenaran negara, memang gak habis pikir dengan cara seperti ini, dan ini terjadi berkali-kali gitu. Dan supaya teman-teman ketahui, Ibu Ira Puspadewi ini seorang diaspora yang namanya sudah harum di luar negeri, di Amerika, di New York, terus diminta balik untuk ngurusin BUMN yang udah mati suri, dan ternyata berhasil gitu, integrasi itu terjadi gitu. ASDP itu jadi salah satu BUMN yang paling berkembang, yang seperti gue bilang tadi di era kepemimpinan beliau, dan hari ini beliau berakhir di penjara 4,5 tahun, bahkan ketika dia tidak mencuri apapun dari negara. Karena dia dianggap koruptor karena dinilai melakukan transaksi yang menguntungkan korporasi. Wow, kalau cara menentukan kerugian negara selalu dengan cara seperti ini ya, maka kayak gue bilang tadi, banyak sekali proyek-proyek di negara ini yang bisa dipermasalahkan dengan cara yang sama gitu. Dan ini sungguh sangat menyeramkan sebenarnya untuk seseorang ketika dia punya kemampuan, dia punya talenta, dia punya pengetahuan, koneksi untuk diberikan tugas mengelola negara ini. Bayangkan betapa mengerikannya, karena suatu hari lu bisa aja kena ketika lu bikin keputusan dan dinilai keputusan itu merugikan negara, dan lu harus berakhir di penjara. Ini kan nggak fair sebenarnya, dan ini yang harus diubah sebenarnya. Makanya kalau misalnya lu lihat kasus-kasus kejaksaan itu atau KPK, angkanya luar biasa, itu kita susah untuk melihat itu sebagai prestasi